Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Waode Barakati NIM A2019-01076 kelas E3 Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medik semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas bakteriologi 2 yang diberikan oleh dosen Rosdani SSI MPH. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan BTA. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu terdiri dari 1. Apa itu BTA, disebabkan oleh apa dan bagaimana gejalanya. 2. Bagaimana cara mengumpulkan sampel dahak dan apa syaratnya. 3. Bagaimana cara pewarnaan BTA dan hasilnya. 4. Interpretasi hasil pewarnaan. Bakteri tahan asam adalah bakteri yang memiliki kandungan lemak yang sangat tebal sehingga dalam pewarnaannya tidak dapat dipengaruhi oleh reaksi pewarna lain. Golongan bakteri ini biasanya bersifat patogen pada manusia, contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis atau penyebab TBC dan Mycobacterium leprae atau penyebab kusta. Tuberkulosis atau TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang bagian organ paru-paru manusia, tetapi dapat menyerang berbagai organ lain di dalam tubuh manusia seperti kelenjar getah bening, otak, tulang, bahkan dapat menyerang saluran pencernaan seperti usus. Pemeriksaan BTA adalah prosedur untuk mendeteksi bakteri penyebab penyakit tuberkulosis atau TB. Bakteri TB dapat hidup di lingkungan asam sehingga pemeriksaan terhadap bakteri ini dikenal dengan nama pemeriksaan bakteri tahan asam atau BTA. Pemeriksaan BTA dilakukan dengan memeriksa keberadaan bakteri di berbagai organ tubuh, utamanya melalui pemeriksaan sampel dahak. Mengingat tuberkulosis paling sering menyerang paru-paru. Selain memeriksa sampel dahak, pemeriksaan BTA juga dapat menggunakan sampel darah, tinja, urin, dan sumsum tulang untuk melihat infeksi TB di luar paru-paru. Pemeriksaan BTA dilakukan pada seseorang yang menderita infeksi tuberkulosis, TB, atau TBC. Gejalanya dapat berupa 1. Batuk kronis, 2. Batuk darah, 3. Nyeri dada, 4. Penurunan berat badan, 5. Berkeringat pada malam hari, 6. Demam, 7. Menggigil, 8. Lemas. Kultur dahak dalam kurung sputum adalah pemeriksaan dahak untuk mendeteksi adanya bakteri penyebab infeksi saluran pernafasan, terutama infeksi paru-paru. Kultur dahak dapat dilakukan setelah pasien menjalani pemeriksaan foto rongga dada untuk mengetahui mikroba penyebab infeksi. Pasien dianjurkan untuk banyak minum air pada malam hari sebelum pengambilan sampel dahak agar pasien lebih mudah mengeluarkan dahak di pagi hari. Pasien juga diminta untuk tidak makan apapun sekitar 1-2 jam sebelum pengambilan. Pasien akan diminta untuk sikat gigi dan kumur mulut menggunakan air putih atau larutan steril, bukan dengan obat kumur atau mouthwash. Pengambilan sampel dahak akan dilakukan di laboratorium pada pagi hari sebelum minum dan sarapan. Untuk mengumpulkan sampel dahak, pasien akan diberi wadah khusus dari plastik steril. Untuk mengeluarkan dahak, terlebih dahulu pasien menghirup napas dalam dan menahannya selama sekitar 5 detik. Setelah ditahan, napas kemudian dikeluarkan secara perlahan. Ulangi langkah menghirup napas, kemudian batukan dengan keras hingga dahak naik ke mulut. Dahak yang sudah ada di mulut kemudian dikeluarkan ke dalam plastik yang sudah disediakan dan ditutup rapat. Pengambilan dahak tidak hanya dilakukan 1 kali, melainkan 3 kali dengan metode waktu SPS
sewaktu, pagi, sewaktu. Sampel dahak pertama diambil sewaktu dokter meminta sampel dahak. Dahak kedua diambil pagi hari, keesokan harinya. Dan dahak ketiga diambil saat mengantarkan sampel dahak yang kedua ke laboratorium. Selain metode SPS, dahak juga bisa diambil 3 hari berturut-turut setiap pagi. Jika pasien tidak dapat mengeluarkan dahak melalui metode tersebut, pasien dianjurkan untuk mengambil dahak melalui metode bronkoskopi. Metode ini akan menggunakan alat khusus seperti selal yang dilengkapi dengan kamera dan dimasukkan lewat mulut. Pasien akan terlebih dahulu diberikan obat bius semprot dan obat tidur agar lebih rileks pada saat prosedur bronkoskopi dilakukan. Setelah diberikan obat bius dan obat tidur, dokter secara perlahan akan memasukkan selang bronkoskopi hingga mencapai daerah yang terdapat dahak. Dahak kemudian disedot menggunakan selang bronkoskopi dan dikumpulkan di wadah khusus. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu gelas dahak, lidi atau tusuk gigi, objek gelas, kertas identitas, gelas beker, pinset atau penjepit kayu, lampu spiritus, dan korek. Tanzil-nilsin terdiri dari larutan karbonfusin ZNA, larutan alkohol asam ZNB, larutan methylene blue ZNC. Berikan label pada ujung objek gelas. Pengambilan spesimen dahak. Ambillah spesimen dahak pada bagian yang porulen dengan menggunakan lidi. Dengan cara memiringkan botol spesimen agar mudah mengambil dahak. Apusan bentuk oval dengan kira-kira 2 x 3 cm. Kemudian ratakan dengan gerakan spiral kecil-kecil. Jangan membuat gerakan spiral bila sediaan dahak telah kering, karena akan menyebabkan aerosol. Tutup sputum dan letakkan lidi pada wadah desinfektan tanpa menyentuh ujung yang terkena sputum. Nyalakan lampu spiritus dengan korek api. Dengan menggunakan pinset atau penjepit kayu untuk memegang objek gelas, pastikan apusan menghadap ke atas. Kemudian, lewatkan sebanyak 3 kali melalui api dari lampu spiritus. Pemanasan yang berlebihan akan merusak hasil. Genangi seluruh permukaan sediaan dengan karbonfusin. Saring zat warna setiap kali melakukan pewarnaan sediaan. Panaskan bagian bawah apusan sampai keluar uap, tetapi jangan sampai mendidih. Dinginkan selama 5 menit. Bilah sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan. Matikan bunsen api setelah tidak digunakan. Genangi dengan alkohol asam sampai tidak tampak warna merah pada karbonfusin. Bilas sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan. Miringkan sediaan menggunakan penjepit kayu untuk membuat air. Genangi
permukaan dengan sediaan metilen blue selama 20-30 detik. Bilas sediaan dengan air mengalir secara hati-hati dari ujung kaca sediaan. Beringkan sediaan menggunakan penjepit kayu untuk menghilangkan sisa-sisa metilen blue. Amati dengan mikroskop. Pemeriksaan BTA sangat penting untuk menegakkan diagnosis seseorang terinfeksi tuberkulosis selain dari anamnesis gejala, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan radiologi paru-paru atau ronggen toraks. Setelah pemeriksaan BTA dari 3 spesimen sputum yang telah dikumpulkan, maka diinterpretasikan sebagai berikut. Dari ketiga spesimen dahak semuanya positif. Dari 3 spesimen sputum dinyatakan 2 positif dan 1 kali negatif, maka dianggap BTA positif. Dari 3 spesimen, 1 spesimen positif dan 2 spesimen negatif, maka pemeriksaan BTA dapat diulang kembali sebanyak 3 kali. Apabila didapatkan 1 spesimen positif dan 2 spesimen dahak negatif, maka dianggap BTA positif. Dari ketiga spesimen dahak negatif, maka dianggap BTA negatif 9. Apabila dari hasil pemeriksaan BTA dinyatakan positif, maka anggota keluarga pasien bertugas sebagai orang pengawas minum obat. Pemeriksaan BTA ini akan diulangi kembali setelah 3 bulan minum obat anti-tuberkulosis. Tujuan pemeriksaan BTA tersebut adalah untuk mengevaluasi keberhasilan pengobatan tuberkulosis pada pasien.